Teman-teman, pada saat saya bekerja selama hampir 23-24 tahun, saya memang hanya berprofesi di bidang IT saja. Saya tidak profesi sebagai yang lainnya gitu ya. Tetapi mulai tahun 2004-2005 itu saya jatuh cinta dengan data. Gitu ya. Jatuh cinta dengan datanya seperti apa nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Tadi dari awal kita udah ngomongin tentang data gitu ya. Tetapi saya mau dapat dulu nih pemahaman dari teman-teman. Teman-teman, menurut teman-teman ada nggak sih bedanya antara data sama informasi? Monggo, silahkan di chat. Ada nggak bedanya data dengan informasi? Informasi adalah data yang sudah diolah. Oke. Ada, Mbak Nurti. Ada, beda. Data bagian dari informasi. Oke. Yang lainnya? Ada? Ada dong. Mungkin data adalah informasi berdasarkan realita. Oke. Informasi adalah data yang sudah diolah untuk ambil keputusan. Oke. Data akurat, informasi belum tentu. Data itu akurat, informasi belum tentu. Oke. Data itu terukur, informasi belum atau tidak terukur. Oke. Data adalah informasi yang diperlukan. Baik. Informasi adalah kumpulan data yang dijadikan kesimpulan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respons. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya katakanlah kita yang paling sederhana dulu gitu ya. Saya punya satu buah file Excel. Ya, saya punya satu buah file Excel. File Excel ini hanya ada satu kolom. Ya, hanya ada satu kolom. Kolomnya namanya adalah nomor telepon. Ada 0811, ada 0812, 0856, 0878. Wah, semuanya totalnya ada sekitar 85.000 row. Ya. 85.000 row, isinya cuma nomor telepon. Saya mau tanya sama teman-teman semua, itu data atau informasi? Data, oke. Data, 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 data. Baik. Ada yang sebut informasi? Monggo, silahkan, raise hand. Yang menyebut itu sebagai informasi, silahkan raise hand. Informasi, wow, Mas Muhammad bilangnya informasi. Informasi, oke. Nah, ini mulai gampang nih kan. Satu row saja, nomor telepon, disebutnya adalah data atau informasi, gitu ya. Baik. Sekarang untuk memilah itu, saya tambahkan 4 kolom baru. Selain nomor telepon, saya punya nama. Saya tambahkan kolom nama. Saya tambahkan kolom nama, saya tambahkan kolom alamat, saya tambahkan kolom nilai IPK, saya tambahkan kolom nama fakultasnya. Ya, katakanlah ini adalah kumpulan angka-angka dari sebuah universitas. Ada nomor telepon, ada nama, ada alamat, ada IPK-nya, dan yang terakhir itu adalah nama fakultasnya. Nah, menurut teman-teman, ini adalah data atau informasi? Data, data. Ada yang bilang informasi, oke. Baik. Masih sebatas kumpulan data, oke. Data. Ada yang bilang juga informasi, nggak apa-apa. Monggo, silahkan. Baik, tergantung tujuan. Bisa data, bisa informasi. Oke. Informasi karena belum divalidasi. Oke. Buat membaca informasi. Buat apa tuh? Buat pemilik adalah data. Oke. Informasi karena sudah ditambahkan konteks. Oke. Data belum menjadi informasi. Karena belum diolah, maka masih data. Sip. Fakta. Oke. Ditanya data informasi, jawabannya fakta. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan responsnya. Baik, teman-teman kita lihat dulu. Ya, data menurut KKBI, ya, menurut KKBI itu sebenarnya adalah kumpulan fakta. Ya. Kumpulan fakta. Jadi kalau misalnya barusan siapa nih? Invalindan
Candrawi something gitu ya. Soalnya tulisannya saya nggak Chandrawinata. Oke. Baik, ini adalah kumpulan fakta. Data itu adalah kumpulan fakta. Ya. Bisa berupa umumnya berupa angka, kata, atau ukuran. Jadi kalau misalnya tadi saya punya 5 kolom, di sana ada yang namanya nomor telepon, ada nama, ada alamat, ada IPK-nya, dan ada fakultasnya. Fakultas itu kata. Ya kan? IPK itu ukuran. Gitu ya. Lalu ada alamat. Alamat itu juga kata. Bisa juga merupakan satu buah deskripsi. Alamat itu adalah deskripsi. Deskripsi dari siapa? Dari si nama ini. Jadi, walaupun teman-teman punya 5 kolom, kayak 7 kolom, kayak 14 kolom, 20 kolom sekalipun, atau lebih dari itu. Dan di dalamnya ada 85.000 row, misalnya. Atau sampai dengan row Excel-nya habis lah, misalnya. 1 juta something lah. Itu masih disebut dengan data. Kenapa gitu? Ya iya, karena kumpulan fakta. Itu adalah fakta biasa. Umumnya berupa angka, kata, ukuran, dan deskripsi suatu barang. Jadi itu belum disebut sebagai sebuah informasi. Nah, terus yang disebut dengan informasi gimana, Mas? Gitu ya. Nanti ada yang tanya tuh. Loh, kalau misalnya gitu, informasi itu seperti apa? Nah, sekarang informasi menurut KKBI itu adalah kumpulan data yang sudah diolah. Jadi ketika kita punya 85.000 row, ada 5 kolom di dalamnya, dan kita tidak melakukan pengolahan apapun, ya, kita tidak melakukan pengolahan apapun. Katakanlah kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan Excel, teman-teman biasa melakukan pengolahan pakai apa? Pakai sum if, gitu ya, pakai count if, pakai apa lagi? Pakai pivot table misalnya gitu ya. Itu sudah diolah namanya. Sudah dilakukan filtering, sudah dilakukan slice and dice dari datanya, itu namanya sudah diolah. Ketika kita sudah buatkan pivotnya, pivot table-nya, maka itu sudah diolah. Dan hasil dari pivot table-nya, hasil ketika kita lakukan sum if-nya, count if-nya, itu baru disebut dengan informasi. Jadi contoh informasi dari kelima kolom yang tadi, itu seperti apa sih? Seperti ini contohnya. Yang pertama adalah, contoh informasinya, 45% mahasiswa dari universitas kita, ya, dari universitas kita berasal dari Indonesia Timur. Notabene adalah Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Dari 3 pulau tersebut. 45% mahasiswa kita berasal dari Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Itu dihasilkan dari sebuah analis, dari sebuah pengolahan data dengan menggunakan pivot table misalnya gitu. Itu baru disebut dengan informasi. Lalu berikutnya adalah mahasiswa kita yang memiliki IPK di atas 3,8, gitu ya. Kebanyakan dari provinsi Jawa Barat. Ketika kita sudah lakukan pengolahannya, didapatlah sebuah informasi seperti itu. Nah, ini sudah diolah datanya. Kenapa? Ya kita sudah lakukan filtering nih, kita sudah lakukan count if nih, kita sudah lakukan sum if nih, gitu ya. Kita sudah lakukan pakai pivot table nih. Nah, itu disebut dengan informasi. Jadi kalau misalnya kita dapat angka, kumpulan angka dalam bentuk table dan yang lainnya, itu masih data, bukan informasi. So, kenapa saya ingin mendudukkan ini dulu? Karena ini adalah sebuah hal yang paling esensial buat teman-teman semua, supaya nanti nggak salah kaprah, gitu ya. Karena nanti kalau misalnya dari urutannya, ya, dari urutan proses pengolahan data, yang pertama adalah data dulu. Data setelah diolah jadi informasi. Dari informasi dicari benang merahnya yang disebut dengan insight. Dari insight akhirnya dibuatkan menjadi satu buah knowledge. Gitu ya. Jadi urutannya 4 ini. Data, informasi, insight, dan yang terakhir adalah knowledge. Jadi urutannya seperti ini. So, teman-teman, kita pahami dulu ini sama-sama dulu sebelum nanti kita masuk ke hal yang berikutnya.
Kalau misalnya kita lihat dari data yang dikonsumsi dari tahun 2021 sampai dengan 2024, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang terjadi di dunia saat ini. 2021 ada 74 zettabyte data yang dihasilkan di seluruh dunia. Notabene ini adalah berarti data digital, bukan data fisik. Kenapa? Karena hanya data digital aja yang bisa dihitung, gitu ya. Data fisik nggak bisa dihitung. Lalu di tahun 2022 melonjak menjadi 94 zettabyte, 2023 118 zettabyte, dan 2024 prediksinya akan menjadi 149 zettabyte. 2 kali lipatnya dengan yang dihasilkan di tahun 2021. Hanya 3 tahun saja, tetapi lompatannya jauh semakin tinggi. Kenapa seperti itu? Ya, siapa sih sekarang yang punya hanya satu akun sosial media? Hanya punya IG saja? Nggak ada. Mostly nggak ada, gitu ya. Kalau nggak punya IG, punya juga TikTok, punya juga Facebook, punya WhatsApp dan segala macam, gitu ya. Dan kita biasanya, apalagi ketika Anda adalah sebagai seorang produsen, gitu ya, atau penjual atau pemilik usaha, biasanya punya akun Instagram itu bisa jadi lebih dari satu, kan gitu ya. Punya akun WhatsApp lebih dari satu, punya akun TikTok, Facebook segala macam lebih dari satu. Dan inilah yang menyebabkan pertumbuhan data dari tahun ke tahun itu jauh semakin banyak. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari data yang dihasilkan setiap hari, WhatsApp menyatakan ada 41.666.667 pesan yang dikirimkan setiap hari di WhatsApp. Dan Anda adalah salah satunya. Lalu ada 1.388.000 sekian telepon atau suara video yang dilakukan setiap hari di dunia. Ada 404.000 jumlah jam video yang ditonton oleh pengguna Netflix setiap hari. Jam videonya ya. Lalu ada 347.000 story yang dibuat oleh pengguna Instagram. Dan ada 150.000 pesan yang dikirimkan oleh pengguna Facebook lewat Facebook Messenger. Dan yang terakhir ada 147.000 jumlah foto yang dikirimkan oleh pengguna Facebook. Instagram pasti jauh lebih besar. Sumbernya dari financeonline.com di tahun 2021. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah data yang dihasilkan seperti ini, itu tadi ada yang bertanya tuh, gimana caranya kita lakukan market research? Salah satu caranya adalah lakukan broadcast atau buatkan survei, ya. Kita buatkan survei di Instagram, di Facebook dan segala macam. Saya lumayan sering untuk lakukan survei di LinkedIn, gitu ya. Dari situlah kita dapetin market research-nya. Kita dapetin datanya seperti apa, nanti baru kita olah, gitu. Nah, gimana dengan teman-teman semua? Berapa jumlah data yang teman-teman hasilkan tiap hari? Ketika Anda adalah pemilik usaha UMKM, ketika Anda adalah seseorang yang bekerja di dalam sebuah korporasi, ketika Anda adalah seorang guru, apapun profesinya, mostly kita menghasilkan data tiap hari. Lalu dari data-data yang kita hasilkan itu kita apain? Kita simpan. Kita diemin aja. Kita taruh aja dengan rapih, strukturnya oke dan segala macam, tetapi pastikan bahwa setiap data yang kita simpan itu mudah untuk yang pertama adalah mudah untuk diakses. Nomor 2 adalah ada manfaatnya buat bisnis kita atau buat diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah nggak cuma memenuhin hard disk, gitu ya, atau kapasitas drive yang kita punya. Entah teman-teman punyanya di cloud, teman-teman punya di dalam USB, teman-teman punyanya di eksternal dan segala macam. Yang penting nggak menu-menuhin. Poinnya itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari historicalnya, saya pertama kali jatuh cinta dengan data tuh antara 2004 sampai dengan 2005. Karena di tahun itu saya mendapatkan satu buah proyek di itu, ya, di sebuah perusahaan penjual burger, ya, penjual burger, ada French fries dan segala macamnya. Pertama kali saya datang ke kantornya McDonald's Indonesia itu sekitar jam 11 siang.
Di sana saya dihadapkan dengan satu buah layar besar, gitu ya, isinya adalah dashboard penjualannya McDonald's pada saat itu. Lalu ada tulisan marquee di bawah dengan tulisannya di bawahnya adalah Sarinah Tamrin 1, sekian M. Kemang sekian ratus juta. Kelapa Gading sekian ratus juta, dan itu nominalnya di atas angka 700 sampai dengan 800 juta. Lalu saya tanya dengan teman-teman di McDonald's tempo hari, Mas, ini data penjualan? Iya. Ini pencapaian kemarin? Enggak, Mas. Lalu, ini pencapaian dari tadi malam 12 sampai dengan sekarang. Jam berapa sekarang? Jam 11 lewat, Mas. Kata mereka seperti itu. Saya bilang, wow, cuma jualan burger, cuma jualan Big Mac gitu ya, ice cream, ayam gitu ya, kok omsetnya sampai dengan segitu gitu. Saya bilang, waduh, ini datanya banyak banget berarti yang perlu saya olah. Tempo hari teman-teman dari McDonald's Indonesia itu meminta kami untuk bisa membuatkan satu buah predictive analytics berkenaan dengan penyediaan bahan baku. Gitu ya. Tempo hari saya nggak pernah, di awal-awalnya saya nggak pernah dong gitu ya. Ngapain sih? Ya udahlah. Kalau misalnya punya daging burgernya dan segala macam, ketika kita taruh di freezer, aman dong harusnya, nggak akan busuk dan segala macam. Karena dalam kondisi temperaturnya itu sudah memadai gitu loh. Sayurnya ya seberapa sih gitu loh. Selada, tomat, dan segala macamnya gitu. Lalu ada bawang bombay gitu kan. Lalu berkenaan dengan ayamnya, ya oke lah, diletakkan aja di tempat-tempat semestinya. Harusnya nggak akan busuk, nggak akan cepat rusak dan segala macam. Ternyata bukan begitu cara kerjanya mereka. Ya, sekarang saya ingin membawa teman-teman ke dalam satu buah kondisi. Ketika teman-teman saat ini pemilik usaha atau ketika teman-teman saat ini bekerja di dalam satu buah korporasi, itu ingin taking abroad, ya, mau ke Eropa atau mau ke mana, Amerika gitu ya, atau ke Afrika dalam konteksnya mau belajar atau mau lakukan market research gitu ya di luar negeri. Karena kita dapat investor, lalu kita diminta untuk melakukan market research di benua-benua tersebut. Ketika teman-teman ingin bekerja atau berpergian ke benua yang berbeda, apalagi Eropa, Amerika, gitu ya, Afrika, itu biasanya kan kita mau cari tiket yang lebih ekonomis, gitu ya. Nah, tiket-tiket ekonomis itu biasanya flight-nya adalah flight malam. Entah jam 11, jam 1, jam 2, jam setengah 3, gitu ya. Nah, katakanlah teman-teman mendapatkan tiketnya itu penerbangan sekitar jam setengah 3 pagi. Karena biayanya lebih murah. Biasanya ketika teman-teman mendapatkan tiket jam setengah 3 pagi, itu teman-teman berangkat dari rumah itu berapa jam sebelumnya? Mostly nih, biasanya. Yang suka keluar negeri atau yang suka keluar kota lah misalnya ya. Ketika kita mau pergi ke bandara, untuk penerbangan tertentu biasanya kita spare berapa jam sih? 30 menit? Ada? Yang dekat bandara itu biasanya 30 menit. 3 jam sebelumnya, ya. 2 jam. 2 jam. 2 jam lah ya, 2 jam sebelumnya. Oke. 2 jam, antara 2 jam sampai dengan 3 jam sebelumnya. Lalu ketika teman-teman dapatnya adalah jam setengah 3, lalu 3 jam sebelumnya atau 3 jam lah, karena ini adalah penerbangan internasional, jadi biasanya kan harus 1 jam sebelumnya kita harus sudah ada gitu. Lalu teman-teman punya pikiran, ini kayaknya kalau misalnya saya bawa makanan buat di pesawat kayaknya oke deh, gitu ya. Jam 10, jam setengah 11 teman-teman berangkat, lalu resto mana nih yang buka jam segitu? Salah satunya adalah McDonald's, gitu ya. Salah satunya McDonald's, lalu teman-teman datang ke McDonald's. Teman-teman bilang bahwa, Mbak, saya pesan 2 Big Mac, 1 cheeseburger, 3 ayam, dan 1 French fries. Ini makan atau apa? Buat sendiri atau buat beramai-ramai teman-teman gitu ya. Pokoknya teman-teman pesan itulah gitu ya. Lalu kasirnya bilang, mbak-mbaknya bilang, aduh Mas, maaf Mbak, untuk saat ini daging Big Mac-nya lagi kosong
Kalau misalnya tunggu sekitar setengah jam gimana? Kita lagi kirim sih sebenarnya dari warehouse kita ke sini gitu. Apa perasaan teman-teman? Disuruh nunggu 30 menit, notabene pada saat itu teman-teman mau hari banget gitu ya, mau cepet-cepet banget untuk ke bandara karena penerbangannya jam 2:30 gitu kan. Apa perasaan teman-teman? Kecewa, pindah resto. Oke, yang lain. Pindah resto. Oke. Jam 10:30 restonya batal order, pulang aja lah. Udahlah, gue langsung ke bandara aja lah. Nggak jadi makan, minum aja. Gitu. Ganti menu, pilih menu. Oke. Kebanyakan orang ganti menu lain. Gitu ya. Mungkin ada orang yang udah 2 bulan gitu ya. Mungkin di daerah kotanya itu nggak ada McDonald's. Lalu ketika sudah sampai depan sudah sampai depan kasirnya McDonald's itu dia udah ngeces gitu kan, udah pengen banget, udah mupeng dengan Big Mac-nya, terus nggak ada, udah ngantuk-ngantuk dianya, udah keburu-buru mau ke bandara. Mungkin saja ada pelanggan-pelanggan yang mengeluarkan kata-kata tertentu yang menjadi tidak mengenakan si kasir atau si pegawainya McDonald's. Si pelanggannya nggak enak karena nggak mendapatkan produk yang diinginkan. Pegawainya pun nggak enak. Kenapa? Karena dia bilang bahwa, aduh, gue baru on board jam 9, jam 10:30 udah didamprat sama customer, sama pelanggan. Cuma gara-gara ini produk di belakang nih, bahan bakunya nggak ada, nggak selalu ready. Sedangkan kita, McDonald's Indonesia itu mengklaim sebagai resto dengan 24 jam open. Harusnya kan kalau 24 jam yang namanya bahan baku kan selalu ready kan? Kan gitu. Nah, inilah yang menjadi satu buah trigger dari McDonald's secara keseluruhan. Karena McDonald's itu punya satu buah value. Value company-nya yang saya bilang keren banget. Pertama kali saya ngelihat value-nya itu, akhirnya saya dong di sini. Ternyata itu yang menjadi satu buah triggernya si McDonald's untuk bisa melakukan prediktif analitik bahan bakunya. Mereka ingin memastikan bahwa semua bahan baku yang produk menu yang mereka jual itu selalu ready. Karena mereka punya value ini. We put our customers and people first. Satu buah value yang masuk ke dalam satu sentence, tetapi diawali dengan customer dan diikuti dengan people-nya. Dia ingin memastikan bahwa kondisi yang terjadi dari pegawainya dan dari customer-nya itu sama-sama happy. Customer-nya selalu happy, kenapa? Karena semua produk yang didapatkan itu selalu fresh. Tersedia. Bukan cuma tersedia, tetapi fresh. Gitu ya. Produk-produknya fresh, bahan bakunya fresh, dan semua segala macam, akhirnya customer selalu happy. Dan ketika customer-nya happy, maka ketika pelanggannya itu datang lagi ke tempatnya McDonald's, maka mereka juga akan selalu happy. Ketika pelanggan happy, maka pegawainya yang melayani si pelanggan juga akan happy. Kebayang nggak? Teman-teman punya value apa di company-nya? Jangan-jangan value itulah yang akan membawa kita, menjadikan kita menjadi satu buah punya fundamental tertentu untuk bisa melakukan strategi berdasarkan dari data yang kita punya. Sama seperti McDonald's. Melakukan data analytics cuma gara-gara value-nya. Berangkat dari value itu akhirnya menjadi satu buah kebutuhan untuk lakukan analisa data. Dulu saya nggak pernah kebayang. Kenapa si McDonald's ingin lakukan itu? Karena triggernya ini ternyata. Company yang kedua, Google. Google pertama kali berdiri, mungkin teman-teman pernah lihat videonya Mas Indrawan Nugroho gitu ya. Google pertama kali berdiri itu mostly dia nggak punya manajer. Ya. Dari puluhan orang pertama kali Google berdiri itu kebanyakan adalah semuanya engineer, orang-orang teknis.
developer, user interface, lalu ada software engineer, lalu pokoknya semuanya berkaitan dengan orang-orang teknis. Dan orang-orang teknis ini punya satu buah pemahaman, punya satu buah belief yang namanya kita nggak butuh manajer. Ada salah satu software engineer senior di Google itu mengatakan bahwa manajer itu cuma troublemaker. Kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh, ya dia nggak tahu secara teknis dan segala macam, taunya cuma minta kerjaannya orang doang. Yang bilang bukan saya. Yang bilang bukan saya. Ketika Anda seorang manajer sekarang, yang bilang bukan saya. Yang bilang itu adalah software engineer si Google. Mereka bilang seperti itu. Akhirnya di awal-awal pertama kali Google berdiri, mereka nggak punya manajer. Walhasil, semua hal yang terjadi dari bawah itu di-report ke foundernya langsung. Akhirnya foundernya pusing kepala. Ya, 2 orang foundernya Google pusing kepala. Kenapa? Ya iya, dari hal kecil sampai dengan hal besar semua dilaporin ke foundernya gitu. Akhirnya Google juga tempo hari tidak punya yang namanya HR department. Google mengganti nama HR department menjadi People Operation Department. Karena mereka percaya bahwa yang melakukan operating dari satu buah korporasi adalah people-nya. So, gimana caranya kita melakukan managing people-nya? Mindset-nya dirubah. Bukan Human Resources Department, tetapi People Operation Department. Akhirnya dibuatkanlah satu buah project. Ya, satu buah project di Google yang fungsinya adalah sebenarnya awalnya untuk menentukan apakah Google butuh manajer atau enggak. Gitu loh. Project-nya aneh sebenarnya. Saya bilang aneh banget. Kenapa? Hanya untuk menentukan bahwa Google itu butuh manajer apa enggak. Kalau misalnya Google butuh manajer, so tipe manajer seperti apa yang dibutuhkan oleh Google? Nama project-nya adalah Oxygen Project. Nah, Oxygen Project ini dari tahun ke tahun, multi-year project-nya berjalan, itu dia melakukan mining data, ya, mengolah datanya, melakukan deep dive datanya itu terhadap 10.000 performance review, record yang terjadi, akhirnya mereka menghasilkan satu buah result. 8 kriteria good manager atau great manager menurut Google. Silahkan teman-teman googling. Di google.com, cari 8 kriteria manager menurut Google. Itu ada semua. Dan semua dihasilkan oleh satu buah project namanya adalah Oxygen Project. Jadi Google melakukan data analytics untuk melakukan strategi bisnisnya mereka untuk menentukan tipe manajer seperti apa yang dibutuhkan oleh Google. Karena Google percaya ketika manajernya oke, maka tim membernya juga akan oke dan akan membawa selalu Google menghasilkan satu buah atau banyak hal inisiatif baru terhadap di bidang teknologi. Perusahaan yang kedua, Google. Perusahaan yang ketiga, Starbucks Cafe. Starbucks di tahun 2006, 2007, 2005 lah ya, itu sudah mulai mendapatkan investor cukup tinggi. Cek lagi videonya Mas Indrawan Nugroho di YouTube. Mas Indrawan memberikan satu buah historical tentang Starbucks dan menyebutkan CEO Howard Schultz beberapa kali. Tempo hari di tahun 2008 Howard Schultz itu direkrut kedua kalinya oleh Starbucks karena keberhasilannya tempo hari di fase yang pertama. Pada saat itu di 2008 Starbucks mengalami kemunduran. Banyak store-nya yang ditutup secara internasional, seluruh dunia. Ditutup. Kenapa? Sepi. Nggak kebayang ya. Tahun 2008, 2007, 2008 itu Starbucks sepi di beberapa belahan dunia. Saya nggak pernah tahu di Indonesia seperti apa, gitu ya. Kenapa? Karena memang ya yang nggak ada pelanggannya gitu loh. Karena tempo hari pada saat si Starbucks mendapatkan investasi yang cukup besar dan segala macam, akhirnya dibuka lah membabi buta, gitu ya. Asal buka aja, hantam promo aja gitu. Kayak teman-teman tadi gitu loh. Udah Bismillah aja lah buka store di sini gitu ya. Bismillah aja lah buka store di sini gitu ya. Nanti lillahi ta'ala lah gimana segala macam. No, ternyata that's wrong. Itu adalah sebuah keputusan yang salah dari manajemennya Starbucks tempo hari. Akhirnya si Howard Schultz mengatakan bahwa
saya berjanji akan melakukan analytical approach untuk membuka store baru. Statementnya itu. Saya akan melakukan analytical approach untuk membuka store baru di mana Starbucks akan dibuka. Starbucks tidak bekerja sendiri, Starbucks bekerja sama dengan agent properti yang ada di belahan dunia lainnya gitu ya, di beberapa benua negara gitu ya, yang sudah melakukan analisa datanya. Jadi si agent properti ini sudah tahu di mana letak pusat perbelanjaan, di mana letak sekolah, di mana letak perumahan dan segala macam, lalu diolah analisanya, lalu dikasih ke Starbucks, dijual ke Starbucks. Setelah itu Starbucks baru gunakan datanya itu untuk membuka satu buah store. Nah, ini yang dilakukan oleh si Howard Schultz sampai dengan sekarang. Jadi untuk yang sekarang kita bukan saat pandemi ya, tapi yang saat-saat ini setelah pandemi selesai ini kita melihat bahwa kembali lagi tuh sebelum pandemi yang namanya Starbucks Store selalu ramai. Ternyata mereka punya satu buah strategi, yaitu analytical approach untuk menentukan di mana store akan dibuka. Perusahaan yang terakhir adalah Amazon. Amazon menggunakan data untuk menentukan produk mana yang akan direkomendasikan oleh si pengguna ketika pengguna menggunakan aplikasi Amazon di handphone atau di notebook-nya atau di PC-nya. Teman-teman mungkin sekarang adalah pelanggan Netflix, pelanggan View, pelanggan apalagi Indonesia tuh kita punya video dan segala macam gitu ya. Ketika saya punya akun di Netflix, dengan teman-teman punya akun di Netflix, ketika kita buka sama-sama barengan, itu genre videonya bisa jadi beda. Betul ya? Bahkan kalau misalnya Netflix, kita punya 4 profil, ada 1, 2, 3, 4, ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya 2, gitu segala macam. Ketika masing-masing yang login, maka videonya yang ditampilkan juga beda. Kenapa? Karena kita melakukan searching dengan genre yang berbeda sebelumnya. Ada historical data di situ. Kita mencari tipe yang kita tonton itu adalah filmnya modelnya seperti apa, gitu ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Amazon. Ketika saya login, mungkin yang muncul itu adalah semua hal tentang sport, misalnya gitu ya. Ada aparel basket, ada topi, ada peralatan olahraga dan segala macam. Ketika Mas Aris yang login, maka munculnya adalah something like gadget, gitu ya. Ketika Mas Saiful yang login, yang muncul adalah books gitu ya, buku-buku dan segala macam, artikel atau kumpulan buku-buku teknologi dan yang lainnya gitu ya. Bisa jadi beda-beda. Kenapa? Karena dia melihat behavior dari si penggunanya. Yang saya searching itu apa sebelumnya? Yang digunakan oleh yang dicari atau yang dibeli oleh si penggunanya itu apa? Nah, itu akan dihubungkan tuh. Ya, akan direlatekan dengan kategori yang sama. Nah, itu yang dimunculkan. Sama seperti kalau misalnya kita datang ke rumah makan Padang. Dihidangkannya banyak. Gitu ya. Lalu yang saya pilih adalah misalnya rendang dengan limpa dengan kikil. Itu misalnya. Lalu saya punya langganan rumah makan Padang. Ketika saya datang lagi, si pelayannya itu sudah sudah biasa, sudah sering melihat saya, itu yang namanya kikil, limpa, dan rendangnya itu selalu di hadapan saya paling dekat. Mungkin nggak dicolek atau nggak dibeli? Nggak mungkin. Ya, jadi ada analytical approach di situ, ada analytical proses di situ yang memastikan bahwa si pengguna itu dihadapkan dengan sesuatu yang mostly atau rekomendasi berdasarkan dari historicalnya. Nah, Amazon sudah lakukan itu, Tokopedia juga sudah lakukan itu, Shopee, Bukalapak dan segala macam juga sudah lakukan itu. So, gimana dengan usaha kita? Gimana dengan usaha teman-teman? Apa yang teman-teman punya? Apa yang teman-teman lakukan yang sudah lakukan sekarang berkenaan dengan itu semua? Apa yang sudah kita manfaatkan dari data-data yang kita punya dari penjualan kita? Jangan-jangan kita belum lakuin apa-apa. Kita cuma mikir bahwa ya udahlah, bismillah, hari ini jualan, dapat ya alhamdulillah, kalau belum dapat ya memang belum rezekinya. Nggak begitu cara pikirnya. Cara pikirnya adalah
So we have to do something yang semaksimal mungkin yang kita bisa. Gitu loh. Karena kapasitas kita semestinya jauh lebih besar daripada itu. Salah satunya apa? Data transaksi. Di tahun 2020, pada saat pertama kali pandemi itu menerpa dunia, itu ada sekumpulan dokter-dokter kecantikan gitu ya di daerah Banten yang salah satu anggotanya itu adalah teman saya. Dia nelpon, Mas Dwi, kayaknya kita butuh bantuan Mas Dwi nih. Buat apa, Dok? Buat buat bisnis kita. Mereka bilang gitu. Waduh, Dok, saya bisa bantu apa sama dokter-dokter kecantikan? Muka saya begini gitu loh. Nggak ada ganteng-gantengnya, jadi model juga nggak mungkin gitu kan, jadi buat endorse juga nggak mungkin. Terus dia bilang, bukan itu Mas Dwi. Yang kita minta itu adalah knowledge-nya Mas Dwi, experience-nya Mas Dwi berkenaan dengan data untuk ngebantu kita. Untuk kita buatkan, kita diminta dibantu untuk dibuatkan program. Akhirnya kita buatkan programnya ini adalah bagaimana meningkatkan profit pada saat di masa pandemi di tahun 2020. Itu kalau nggak salah antara Oktober November deh, saya lupa. Awalnya engage-nya di Agustus. Itu kan masih awal-awal pandemi banget. Di program itu saya tanya sama mereka, dokter sudah lakukan bisnis klinik kecantikan ini berapa lama? Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Wah, lama ya? Nah, terus kondisinya sekarang gimana, Dok? Waduh, Mas, semua orang nahan uang, Mas. Gitu loh. Gimana caranya nih? Makanya kita minta dibantu supaya kita bisa lakukan peningkatan dari penjualan kita. Lalu saya tanya, data apa yang dokter punya saat ini? Kita punya data customer, Mas. Oke, great. Data customer yang isinya apa aja, Dok? Nama sama nomor telepon, Mas. Cuma itu? Iya. Waduh, saya bilang. Dokter ini sudah 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu melakukan operasi kliniknya. Masa dapatnya cuma nama sama nomor telepon? Saya bilang gitu, kemana aja? Ngapain aja sudah 10 tahun dapatnya cuma nama sama nomor telepon? Saya bilang gitu. Nah, terus gimana dong, Mas? Ada sih, Mas, data transaksi di kita. Kita juga catat juga. Mereka tuh ada yang sudah punya sistem, ya kecil-kecilan lah gitu ya. Entah itu aplikasi bikin sendiri atau beli gitu kan. Ada juga yang masih pakai Excel dan segala macam. Ada yang catatnya masih di buku. Gitu ya. Nama customer siapa, nomor teleponnya berapa, lalu service yang dilakukan apa. Entah itu peeling, entah itu facial, entah itu suntik botox lah atau apalah segala macam, ditulis lah semuanya di dalam. Ada yang pakai sistem, ada yang masih pakai manual. Saya bilang, cuma itu doang, Dok, dapatnya. Iya. 10 tahun, Dok. Iya, Mas. Wow. Saya bilang, gimana caranya kalau misalnya kita ingin membuatkan satu buah strategi bisnis baru, ketika kita hanya punya nama, nomor telepon, dan data transaksi, saya bilang gitu. So, itu dia, Mas. Makanya kita butuh bantuan Mas Dwi. Oke. So, yang sekarang yang kita lakukan adalah saya check up dulu tuh semuanya. Ya. Beberapa dokter-dokter itu ada sekitar 10-15an orang itu saya check up dulu bisnisnya. Ternyata mereka selama ini sudah menentukan tuh, target market saya adalah untuk umur 35 sampai dengan 45. Yang kita jual adalah servicesnya atau yang kita jagokan itu adalah servicesnya ini gitu ya. Suntik vitamin C lah, inilah itulah segala macam. Mereka cerita seperti itu. Lalu saya bilang, sama seperti tadi Mas Saiful Islam bilang bahwa kita perlu untuk lakukan review dari bisnis kita paling lambat itu 3 bulan sekali. Karena yang namanya tren itu bisa jadi berubah. Gitu. Apalagi ini sudah 10 tahun tidak dilakukan analisa. Saya bilang sama mereka gini, dokter yakin bahwa customer-nya dokter itu adalah paling banyak adalah umur 35 sampai dengan 45? Enggak juga sih, Mas. Soalnya sekarang kayaknya yang banyak datang gitu malah umur 20-an. Look like 20-an gitu loh. Saya nggak yakin umurnya mereka berapa, tapi kayaknya masih muda-muda gitu. Ya berarti sudah ada indikasi bahwa salah market dong, aku bilang gitu. Nah, itu baiknya gimana, Mas?
Oke. Akhirnya saya bilang sama mereka, baiklah, kita memulai dengan satu buah hal yang agak ekstrim, saya bilang gitu. Sekarang, apakah dokter punya satu buah rencana untuk mengeluarkan produk baru? Mereka bilang, ada. Oke. Tuliskan nama produknya, tentukan harganya berapa. Gitu ya. Di program 1 bulan itu, mereka mengerjakan beberapa PR, itu yang dilakukan. Tentukan nama produknya, lalu harganya berapa. Lalu saya bilang, naikin 40% dok. Atau setidaknya 30% lah dok. Terus mereka bilang, Mas, ini pandemi, Mas. Gimana caranya kita naikin harga sampai dengan 30-40%? Saya bilang, sabar. Ya, tentukan dulu harga sudah naik 30-40% berapa. Oke. Harga harga yang sudah setting berapa pertama kali, lalu dinaikin 30-40% seperti apa, ditulis sama dia, angkanya berapa. Oke. Selisihnya berapa, Dok? Sekian. Baik. Dari selisih itu, kita akan buatkan satu buah program promo. Gitu ya. Program promo ke customer-customernya dokter. Katakanlah diskonnya 50.000 sampai dengan 85.000 atau 100.000. Dokter akan membuatkan satu buah kupon diskon dengan nilainya adalah 100.000 ketika si pelanggan mengisi informasi semuanya yang dokter inginkan. Dokter mau apa datanya? Ya, ternyata mereka setelah setengah sesi program itu mereka sadar bahwa mereka butuh umurnya si pelanggan, mereka butuh profesinya pelanggan, mereka butuh alamatnya pelanggan. Nggak perlu alamat lengkapnya, tetapi kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan segala macamnya gitu ya. Lalu berapa budget yang biasanya digunakan atau disediakan untuk melakukan perawatan. Lalu mereka punya anak atau tidak, mereka punya anak remaja atau enggak gitu loh. Karena mereka punya satu buah program gitu ya, ada beberapa klinik yang punya programnya itu adalah bundling orang tua dengan anak. Ketika anaknya remaja dan sudah punya dan orang tuanya itu sekitar 30-40-an tahun, itu mereka punya produk bundling. Dan itu dapat harga-harga tertentu. Nah, itu mereka butuh itu akhirnya. Mereka punya anak atau tidak si customer-nya, lalu anaknya ada yang sudah remaja atau enggak. Mereka butuh itu karena kebutuhan untuk bisnis mereka. Mereka buatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mereka simpan ke dalam Google Form. Lalu di-broadcast lah ke semua pelanggannya. Karena kan mereka sudah punya nomor telepon nih, sudah punya nomor WhatsApp, sudah punya nama, ya udah mereka broadcast itu. Dengan iming-iming, Anda akan mendapatkan diskon 100.000 untuk services yang X ini yang baru dari klinik kita. Sekarang kalau misalnya Anda lakukan itu, ada yang bilang bahwa harga itu mahal atau murah? Karena kita belum pernah publish harganya. Ketika Anda punya satu buah produk baru, belum pernah dipublish harganya, lalu Anda naikin dulu, lalu dari selisihnya dengan harga base-nya yang sudah teman-teman punya itu dijadikan diskon, karena masalah kan? Gitu. Untuk nantinya mau diskonnya diteruskan terus, ya monggo. Kalau misalnya ternyata mau dinaikin lagi, ya nggak masalah juga kan? Gitu. Karena nggak ada yang tahu kan harganya berapa di awal. So, itu yang dilakukan sama mereka. Walhasil, setelah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka banyak mengumpulkan data lebih banyak. Mereka memiliki data lebih banyak dari customer-nya. Mereka bisa menggunakan data yang dengan kolom yang banyak itu untuk melakukan strategi bisnisnya. Dan ada yang konfirmasi, benar Mas, ternyata market saya ganti. Market saya berubah. Ketika marketnya berubah, semestinya produk yang dinaikkan adalah A menjadi B. Jangan-jangan usaha teman-teman juga saat itu seperti itu. Jangan-jangan marketnya udah berubah. Gitu. Trennya udah ganti. Dulu orang suka dengan yang ini, tetapi orang lebih suka yang ini dengan menu-menu kita, jualan kita, dan segala macam. Dan kita nggak ngeh. Gitu loh. Hanya berdasarkan feeling aja. Ini kok kayaknya menu ini laku banget ya sekarang ya. Ah ya udahlah, tetaplah lakukan pakai bahan baku yang disediakan tetap sama lah gitu. That's wrong. Salah banget. Ketika teman-teman itu menjual bebek dengan ayam, ternyata yang paling laku itu adalah bebek. Tetapi bahan baku bebek itu malah lebih sedikit daripada ayam, itu sudah strategi yang salah.
gitu loh. Jangan-jangan bukan karena pelanggan kita lebih sepi dari sebelumnya, enggak. Karena pada saat mereka datang, mereka mau pesan bebek, dibilang bebeknya habis. Akhirnya ya udahlah, karena nggak ada bebek, saya pesan ayam lah, udah duduk. Tapi berikutnya lagi, dia datang kedua kalinya sama, bebeknya habis. Lama-lama dia nggak mau datang ke tempat teman-teman. Kenapa? Stoknya sedikit. Padahal saya maunya bebek. Pernah nggak dianalisa sekarang? Jangan-jangan itu yang terjadi sama bisnis kita sekarang. Itu yang terjadi sama bisnis kita, bukan karena pelanggan kita jadi sepi, itu bukan karena kesalahan pelanggan. Tetapi karena kita nggak ngebaca tren. Kita nggak melakukan pengolahan dari data kita sendiri. Datanya udah ada di transaksinya kita, tapi kita nggak apa-apain. Pelanggan kita lebih suka kopinya Arabica, tetapi yang tersedia kebanyakan Robusta. Pelanggan kita sukanya yang adalah blendnya lebih besar Arabicanya dibanding Robustanya. Kita salah dapetin insight-nya, informasi dari transaksi yang kita punya. Jadinya ya begini sekarang. So, ketika teman-teman terjadi hal seperti ini di bisnis teman-teman, yuk refleksi diri yuk. Jangan-jangan sebenarnya ya masalahnya ini gitu loh. Problemnya ini. Kita sudah jalanin bisnis 3, 5, sampai dengan 10 tahun, tapi kita nggak apa-apain dari data transaksi kita, itulah sumber problemnya. So, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari itu semua, maka kita akan punya satu buah strategi sekarang. Saya akan sharing satu buah file. Sebentar, saya bisa sharing file atau tidak ya? Bentar ya. Saya punya satu buah file. Mas Dwi. Yes. Mungkin ada waktu berapa lama lagi? Habis itu kita akan ada sesi dialog. Mungkin ada berapa estimasinya untuk bisa presentasi ini? Oke, saya hanya sekitar butuh waktu antara 5 sampai dengan 10 menit saja. Oke, siap. Habis itu kita lanjut sesi tanya jawab. Yes. Oke, siap. Oke. Sebentar ya. Saya mengirimkan satu buah file Data Awareness Assessment versi 2.0 buat teman-teman yang sekarang ada di depan PC gitu ya, tidak menggunakan handphone. Silahkan dibuka. Saya akan munculkan dulu di sini. Ini adalah satu buah tools yang memang saya sediakan untuk siapapun sebelum melakukan analisa data perlu untuk menggunakan tools ini. Gitu ya. Jadi di sana ada 10 pertanyaan. Ya, di sana ada 10 pertanyaan, 1 sampai dengan 10. Yang pertama adalah jika saya meminta tolong sebutkan 3 stakeholder Anda. Siapa sih stakeholder Anda? Anda punya investor kah? Anda punya partner atau Anda punya customer yang yang mostly membeli produk-produk teman-teman, itu teman-teman hanya tinggal jawab di sini saja. Tahu, tidak yakin, tidak tahu sama sekali, atau penting, sesekali penting, dan tidak penting. Gitu ya. So, untuk teman-teman yang ada di depan PC, silahkan diisi dulu jawabannya. Nanti ya, setelah teman-teman mengisi jawabannya, teman-teman masuk ke assessment result. Ya, teman-teman masuk ke assessment result. Di sini saya akan menjelaskan saja hasilnya seperti apa. Nanti teman-teman lakukan check up sendiri ya. Setelah sesi, di saat sesi tanya jawab atau setelah event ini berakhir, monggo silahkan. Nanti kalau misalnya mau capture hasilnya lalu tag saya di Instagram, monggo boleh di story. Jadi kita punya dari data awareness assessment ini sebenarnya kita punya
kuadran. Kuadran yang pertama adalah I run strategy based on intuition. Jadi ini adalah orang-orang yang menjalankan bisnisnya hanya berdasarkan intuisi. Ya, saya punya kenalan seorang senior manager di perusahaan bahan baku, ya bukan bahan baku, bahan material, toko bangunan, gitu ya. Ada supermarket toko bangunan di Indonesia cukup besar, dan salah seorang senior manajernya adalah kenalan saya. Dia bilang bahwa Mas, ini si ownernya adalah orang dengan mindsetnya adalah yang ini Mas, yang I run strategy based on intuition. Mereka bilang gitu. Dia bilang gitu. Kenapa emang? Iya, dulu sebelum aware sama data, itu dia nggak percaya sama data. Dia bilang, saya udah jalanin bisnis ini 15 tahun dan fine-fine aja, dan bahkan kalian ketika zaman pandemi toh nggak ada yang dipecat. Berarti kan bisnis saya masih sehat. Sampai akhirnya si senior manager ini, kenalan saya ini, mengeluarkan satu buah informasi yang mengatakan bahwa kerugian perusahaan terjadi sebesar 200 juta rupiah lebih per tahunnya. Ya, 200 juta rupiah lebih per tahunnya terjadi karena pemindahan barang dari warehouse ke tempat display. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke supermarket bahan bangunan gitu ya, kan ada tempat displaynya ya kan, tempat kita ngelihat contoh-contohnya. Lalu pada saat kita beli kan mereka ngambil barangnya dari warehouse-nya kan gitu. Nah, ketika tempat displaynya itu kosong, ada barang baru atau ada barang yang rusak dan segala macam, kan dipindahin tuh dari warehouse ke tempat display. Dan itu suka ada yang pecah, rusak dan segala macam. Dan itu dicatat sama mereka. Mereka catat ke dalam ERP sistem SAP, dan itu dikeluarkanlah datanya sama si senior manager. Dan mengatakan bahwa 200 juta rupiah lebih kerugian terjadi tiap tahunnya. Dan si ownernya terbelalak. Jadi company gue rugi segini setahun. Iya, cuma gara-gara mindahin barang dari warehouse ke tempat display. Iya, bos. Data apa lagi yang lo punya? Setelah itu nagih dia. Data apa lagi yang lo punya? Coba kasih ke gue. Jangan-jangan ini sebenarnya kita harusnya profit kita jauh lebih besar. Gitu ya. Itu mindset-nya dulu. Jalanin bisnis hanya berdasarkan intuition. Lalu berikutnya adalah I have less data and less strategi, sama seperti si dokter-dokter klinik kecantikan tadi yang di daerah Banten. Ya, Perdaweri Banten itu. Itu mereka punya mindset-nya ini. I have less data and less strategy. Karena datanya sedikit, akhirnya strategi yang dibuat, ya apa? Cuma punya nomor nama, nomor telepon, sama data transaksi, itu kita mau ngapain gitu loh. Dari itu. Susah banget. Lalu yang ketiga adalah I have data but don't know how to start. Biasanya ini terjadi untuk usaha-usaha yang sudah lama atau korporasi yang sudah lama dan menghasilkan banyak data tiap harinya. Dia nggak tahu mau mulainya seperti apa. Dan yang keempat adalah my strategy build based on data. Inilah yang saya harapkan ke teman-teman semua. Mindset-nya sudah di sini dulu, gitu ya. Walaupun step-nya belum tahu, tetapi mindset-nya sudah di sini dulu. Mudah-mudahan nanti mindset-nya ada di sebelah kanan. My strategy build based on data, atau I have data but not know how to start. Ya, ini silahkan digunakan tools-nya. Nanti check up sendiri. Saya ada di kuadran mana ya? Kalau ada yang mau share, monggo silahkan. Nanti tag saya di story IG-nya. Okay. Gitu. Mas Dwi, mohon maaf, tadi tools-nya waktu Mas Dwi share itu tadi ke host dan panelis. Coba diganti to everyone. Oh, sorry. Salah ya. Bentar. Oke. To everyone. Iya. Bentar, aku close dulu. Ini belum promo udah dikasih tools loh sama Mas Dwi. Belum promo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Mas Ibu. Ya, saya Papora. Papora obral ya Bapak. Oke, teman-teman, gimana? Udah bisa dilihat di kolom chat, teman-teman? Ya. Sudah. Thank you. Iya, tools itu gunanya untuk assessment teman-teman. Jadi selama ini itu kita running bisnisnya seperti apa gitu. Apakah kita sudah data driven, sudah benar-benar based on data, atau kita cuma main feeling gitu, intuisi aja. Iya. Nah, itu sebenarnya yang kita selidiki pertama itu. Ya. Self check up ya. Gitu. Mas Ibu, sebentar. Ini teman-teman kok belum ada ya? Atau mungkin teman-teman ini bisa hanya terlihat pakai PC atau laptop ya, Pak?
Aku nggak tahu kalau misalnya pakai handphone ya. Iya, Biasanya pakai PC sih. Biasanya pakai Iya. Oh iya, PC. kalau kita pakai yang lain yang bisa kayaknya pakai PC deh teman-teman. Ya, even gini aja, teman-teman kalau misalnya nggak dapat filenya, silahkan Mas. Oh iya betul. Handphone nggak muncul, betul-betul. Ya, Kalau PC Iya, terlihat. pakai PC, pakai PC. ya. Kalau Disimpan aja misalnya nanti dibuka di PC gitu, teman-teman. nah, teman-teman kalau misalnya nggak dapat nggak dapat sekarang gitu ya, silahkan pergi ke Instagram saya. Nanti di profile di sana ada. Saya sudah sediakan kok. Oh siap 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 Tuh, siap. nanti linknya ada di profile ada di profile IG saya. Itu sudah tersedia di sana. Mungkin Pak Dwi bisa share IG-nya Pak Dwi. eh Sebentar, IG-nya saya. Teman-teman jangan lupa storyin ya. Tak kita. Terutama Pak Dwi ya, tolong storyin. Ini Pak, oke. Ya, itu IG saya. Nanti data awareness assessment tool itu nanti kalau misalnya teman-teman klik itu akan ada proses automation di situ, akan dikirimkan ke email otomatis. Gitu ya. So, saya rasa teman-teman perlu lakukan check up dulu sebelum teman-teman lakukan step-nya itu apa aja, karena step-nya nanti akan disampaikan sama Mas Sam gitu kan. Ini kita punya step-nya tuh ada di mana gitu ya. Lah, itu ada di workshop-nya kita sebenarnya step-nya. So, saya cukupkan dulu sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan Mas Haris. Ya, Oke, kasih thank applause you, dulu dong untuk Mas Pak. Dwi dong. Luar biasa insight-nya. Keren. Mas Ibu, Ya, Mas, lagi di mana posisi Mas? aku masih nyetir sampai tol Pandaan ini. Sorry ya, aku sambil off cam aja. Aku nyimak sambil nyetir ya. Stay Karena safe. nanti aku sampai jam 12 malam kalau nggak sampai situ. Ini biasa Pak Dwi nih, experience kami di Vaporo kayak gini lah pokoknya. From everywhere gitu ya. Baik Ya. teman-teman, ini tadi kita dapat banyak insight banget dari Pak Dwi. Saya juga note banyak hal ya, dan saya juga wow ini betul-betul luar biasa sekali karena baru oh iya ya gitu ya. Nah teman-teman kita akan masuk ke sesi dialog ya, sesi tanya jawab. Nah teman-teman silakan raise hand ya. Nanti kita bisa ngobrol langsung dengan Pak Dwi, bertanya langsung sama Pak Dwi. Wah ini udah ada beberapa partisipan yang saat RNS. Ya mungkin teman-teman di studio bisa meng-highlight siapa? Oh ini ada Mbak Nur Hayati ya. Oke, ada Mbak Nur Hayati udah masuk. Ya, Assalamualaikum Mbak Nur Hayati. Ya Mbak Nur Hayati bisa open mic, open cam. Sudah di allow untuk unmute itu, Mbak? Silakan di unmute Mbak. Unmute dulu. Masih mute itu soalnya. Oke. Atau mungkin yang lain yang Langsung bisa. Mas Irwan kali ya? Ya, silakan. Oh, ini malah ini Mbak Nur Aini. Ini beda lagi ya. Halo siapa aja deh duluan yang duluan. Coba open mic Mbak. Mbak Nur Aini coba bisa open mic Mbak. Mic-nya Mbak. Masih mute. Masih mute. Ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Nur Aini dari mana Mbak? Aris Diansah sama Pak Dwi. Monggo. Saya ngefans sama Dr. Indrawan. Ya. Jadi saya ngikutin terus Evapora nih. Saya mau tanya Pak Dwi, untuk kita masih apa ya kita nyebutnya intuisi ya, berubah ke data not star itu gimana caranya Pak Dwi? Untuk apa? Dari yang intuisi berubah ke data not star, kita menuju ke nggak bisa langsung ke data based on data, tapi kan kita menuju ke
data OnStar yang kuadran tadi loh, Pak Dwi. Caranya prosesnya Oh, bagaimana? oke. Sebenarnya kalau misalnya kita sebelumnya ada di kuadran yang sebelah kiri gitu ya, Ya. I run business by own intuition, Mm-mm. itu ketika saya menjalankan satu buah workshop, itu langsung lompat ke kanan atas. Oh, Langsung lompat ke kanan atas. Kanan proses atas itu cepatnya apa? gitu gimana, Pak? Kenapa? Proses cepatnya begitu bagaimana? Ya, proses cepatnya sebenarnya ya ada satu buah tools dengan step yang kita berikan gitu ya. Stepnya itu ada 6 step. Ya, 6 step ini yang saya sebut sebagai step untuk data driven decision. Ya. Step data driven decision ini yang akan membantu siapapun untuk bisa naik langsung atau berpindah langsung dari, sebentar saya lihat dulu, berpindah langsung dari mana ya, dari yang berdasarkan intuition itu menarik, langsung Pak Dwi itu. Yes, itu sebenarnya ya itu dia, itu yang saya tawarkan dengan Mas Saiful tawarkan. Itu kita punya ada 2 metode. Metode yang pertama adalah workshop, dan metode yang kedua adalah program seperti yang saya jalankan di dokter-dokter kecantikan itu. Tetapi yang dokter kecantikan itu kan hanya sampai dengan insight. Kalau yang saya punya dengan Mas Saiful Islam itu adalah sampai dengan strategi marketingnya gimana. Nah, itu kita punya workshopnya sebenarnya. Tapi HTML-nya pasti ekspensif ya, Pak Dwi? Enggak. Di Evapora mana ada yang mahal, Mbak? Oh iya, saya tertarik dengan workshopnya tuh Pak Dwi dan Pak Oh Ardiansa. iya. Ya, kita kasih ini ya, Mas Dwi ya. Jadi pertama aku kenapa gandeng Mas Dwi dulu, karena ini ya, kita tahu bahwa bisnis itu pasti butuh data dan harus jago ngolah data. Kenapa? Karena dari pengalamanku sendiri ketika aku running bisnis itu, aku butuh data ya, meskipun aku ngomongan data driven, aku masih bayar konsultan gitu. Dan bayar konsultan itu gak murah, teman-teman. Kadang 100 juta, 300 juta gitu harus kita keluarkan untuk bayar konsultan gitu. Nah, aku pengennya teman-teman bisa ngolah sendiri gitu. Terus aku nyari tahu siapa yang bisa nolong gitu. Terus akhirnya aku ketemulah sama Mas Dwi ini gitu. Meskipun kita sudah kenal lama sebenarnya Mas Dwi ya, tapi aku baru kepikiran itu malah baru-baru ini gitu. Karena setelah aku sendiri ngerasain ngeluarin duit gede buat bayar konsultan gitu. Ya udahlah, akhirnya cobalah Mas Dwi gitu. Kita bantu teman-teman UKM gimana mereka bisa ngolah data mereka sendiri gitu. Tujuannya gitu sih. Teman-teman bisa ngolah data teman-teman sendiri, karena kalau UMKM bayar puluhan juta, ratusan juta kayaknya masih inilah ya, mending diputar buat modal gitu. Mending teman-teman ini aja ngolah sendiri, karena katanya Mas Dwi ini sebenarnya bisa kok diakalin teman-teman. UKM bisa kita kasih tools lah biar dia bisa ngolah datanya yang mereka punya itu bisa jadi insight gitu, memberikan informasi. Nah, itu alasan kita bikin data driven strategy itu sebenarnya. Nah, berapa sih tiketnya? Kalau biasanya aku bayar konsultan 100 juta, 300 juta. Training kita kayaknya terlalu murah ya, Mas? Iya. Cuman 800.000. Karena ini evaluasi. Kapan itu mulainya, Coach Saiful? Sebenarnya sih aku bingung mulainya kapan, tapi kayaknya sesegera mungkin. Untuk batch pertama kita mulai besok aja lah ya. Sabtu besok 45 itu batch pertama. Karena nanti setelah batch itu akan ada program mentoringnya. Tapi yang mentoring nanti terpisah. Tapi ini workshop dulu. Teman-teman harus bisa ini dulu lah ya. Bisa paling tidak bisa kenal bisnis teman-teman. Datanya kayak gimana, cara ngolahnya seperti apa. Paling tidak teman-teman harus punya satu tim yang nanti dedicated untuk ngolah data. Gitu. Itu dulu dari goal workshopnya itu dulu sih. Minimal satu timnya berapa, Coach? Saya kerjain sendiri ya, Coach. Khusus Evapora boleh aja satu tim ya Mas Dwi ya, buat temen Ting Teng ya.
Boleh. Satu timnya berapa? Boleh. Ya maksudnya gini, ibaratnya gini, satu tiket boleh deh untuk 2 orang gitu, boleh ajak tim. Satu tiket boleh untuk 1 orang lagi gitu. Mas Saiful sukanya ngobrol banget ini. Oke. Daripada bingung ya nanti. Daripada Oke. nanti ownernya bingung. Aku ngobrol Saiful, sama siapa ini ya udah ajak. linknya gimana Mas Saiful untuk pendaftaran workshop itu Mas? Mas Dwi, masih ada linknya yang bit.ly import data itu? Sebentar. Ada form, kita ada form. Ya. Ke everyone ya, Mbak Dwi ya. Ya, Ke everyone. Ya. Sebentar. Ya, Mas Ibul, aku serius Mas. Memang data ini mahal Mas. Aku kemarin tadi pagi aku cerita tadi ya ngobrol sama Res itu. Sama Mas Rek ya. Ya itu 80 juta. Beliau bayar 80 juta. Serius ngomong gitu. Terus aku tahu Mas Ibul yang sama startupnya itu kan habis berapa kan kita sering ngobrolin ya Mas ya untuk ngolah data, dan itu biasanya memang perusahaan gede aja jarang yang aware, apalagi UMKM. Nah ini teman-teman jadi karena kepedulian itu ya kemudian Mas Saiful dan Pak Dwi memformulakan bagaimana sih data driver itu menjadi suatu yang simple, yang mudah, yang aplikatif, yang bisa digunakan sama teman-teman UMKM gitu. Sehingga teman-teman UMKM itu juga bisa melek gitu ya. Kadang keputusan-keputusan yang kita ambil itu kan gila tuh Mas Ibu. Itu kalau langsung gede itu kan kadang bisa investasinya bisa sampai puluhan juta, bahkan lebih dari Miliaran, 100 Mas. juta gitu ya. Iya. Tapi kemudian nggak work itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat beresiko sekali. Nah, beresiko sekali. nah ini teman-teman sudah ada ya registrasinya di bit.ly inbound data. Nah teman-teman bisa silakan gabung untuk insya Allah besok ya. Besok pagi jam berapa sampai jam berapa Mas Ibu? Ada 2 hari. Jadi ada 2 hari. 2 hari. Jadi 2 hari yang pertama itu benar-benar full teman-teman ini. Itu Mas Dwi akan membantu teman-teman kenal dengan bisnis teman-teman sendiri gitu. Bagaimana diajari step by step-nya menggali data bisnis kita itu kayak gimana sih gitu. Terus kalau misalnya datanya kurang kayak dokter-dokter tadi, udah bisnis 10 tahun tapi masih miskin data gitu. Caranya gimana? Nah, itu diajarin triknya sama Mas Dwi. Gimana sih cara membuat data kita benar-benar bisa bicara, bisa memberikan informasi. Istilahnya melengkapi data lah ya. Data completion itu seperti apa. Baru nanti diajarin gimana disimulasikan sama Mas Dwi, narik insight dari data itu kayak gimana. Gitu. Sampai nanti diteruskan di day keduanya, di hari keduanya, bagaimana insight-insight itu bisa diolah jadi strategi untuk betul. Naikkan revenue. Nah, itu sih. Iya. Oke, jadi betul-betul nggak cuma dari data jadi informasi ya Mas Ibul ya. Outcome-nya dari data sampai jadi strategi. Sampai jadi strategi. Betul Mas Aris. Oke. Ya, ini workshop yang langka banget Mas Ibul untuk UMKM yang kayak gini. Yang pertama sih Mas Aris. Ini yang pertama sih. Jujur, yang pertama di Indonesia. Ini yang pertama. Dulu kan aku sama Mas Aris kan selalu ngomong data driven, tapi datanya cari sendiri, olah sendiri gitu ya. Nah ini benar-benar kita ajarin gitu. Iya Mas Dwi, dulu kita biasanya ya cari sendiri, olah aja data kamu sendiri gitu. Tapi sekarang benar-benar ini, benar-benar diajarin step by step, mulai dari nol gitu. Jadi bahkan dengan tools-tool yang sangat sederhana gitu. Teman-teman bisa kalau makanya kalau teman-teman bisnis, aku kok gaptek banget ajak satu tim yang ngerti paling enggak MS Excel gitu. Nah, nanti diajarin sama Mas gitu. Iya, minimal Excel aja ya untuk UMKM udah bisa. Nah teman-teman gini, aku mau mengaitkan nih Mas Ibul tentang pengembangan diri ya. Jadi salah satu step kalau kita ngobrol tentang pengembangan diri itu kita bicara tentang self awareness ya, tentang aku itu seperti apa sih, potensiku seperti apa, kelemahanku seperti apa, dan kemudian apa yang bisa kemudian aku maksimalkan seperti itu. Nah, sama teman-teman, jangan-jangan teman-teman ini
kebanyakan dari kita itu bahkan di bisnis kita tuh kita nggak tahu dalam tanda kutip biasa awareness untuk bisnis kita seperti apa, bisnis kita seperti apa, potensinya seperti apa, ini yang seperti apa, dan insya Allah untuk mengenali diri tadi itu self awareness itu besok tuh akan dibantu sama Mas Dwi ya untuk bagaimana storytellingnya seperti apa, gitu, insya Allah. Oke. Atau mungkin kalau kesulitan link mungkin nomor WA aja Mas Ibul mungkin bisa share. Iya, ya mungkin ya nggak apa ya Mas Ibul. Boleh. Sebentar aku. Sulit ya, linknya nggak bisa dibuka atau gimana teman-teman? Halo coach. Iya. Yang pakai PC bisa coach, yang pakai handphone mungkin. Oke. Oh. Baik, gini aja deh. Cara simpelnya aku share aja nomornya HP Mas Ipul ya. Teman-teman bisa WA langsung sekalian biar tahu kenalan sama nomornya Mas Ipul. Nomorku diobrol ya tadi. Gak apa-apa. Aku cuma punya satu nomor, nggak apa-apa teman-teman. Aku open kok, teman-teman juga kalau mau diskusi inbound, aku juga buka grup ya, karena sekarang kan grup ya kan bisa sampai 1000 gitu. Alhamdulillah akhirnya aku bikin grup. Monggo teman-teman langsung tanya ke aku nggak apa-apa. Udah di-share misalnya nomornya. Oh ya ini oke. Ini nomor HP-nya Mas Ipul nih. Obrolan. Gak apa. Jadi kalau ada penipuan atas nama saya selain nomor itu udah pasti bukan, karena nomor saya cuma satu. Aku cuma punya satu nomor. Oke. Udah punya satu nomor di obrolan. Gak apa-apa teman-teman. Biar kenal sama foundernya Evapora Mas, bisa ngechat foundernya Evapora. Ini juga informasinya acara ini mulai jam 9 pagi sampai 3:30 teman-teman. Wah. Sampai 3:30. Jadi teman-teman siap-siap ngebul 2 hari ya. Iya, nggak cuma nggak cuma 2 jam gitu ya. Ini worth it banget teman-teman. Saya rasa berubah karena nggak semua perusahaan tuh bisa mengakses Pak Dwi loh. Ini kesempatan banget teman-teman bisa mengakses Pak Dwi. Ini harga UMKM nih. Kalau perusahaan pasti kalau training kayak gini, aku pernah training kayak gini itu seharga 1 motor Mio. Teman-teman, acara ini online ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengakses dari manapun juga ya. Caranya online. Oke, siap Mas Ipul, sambil teman-teman bisa ngecek di kolom chat. Kalau nggak ketemu linknya, kalau pakai PC bisa ke nomor HP-nya Mas Ipul tadi, bisa langsung chat WA, sekalian bisa kenalan ya sama nomor HP-nya Mas Ipul. Nah, mungkin kita open satu penanya lagi ya untuk kita bisa dialog. Ini jam berapa? Sudah jam 10 Mas Ipul. Satu lagi ya Mas, nggak apa-apa ya kalau ada. Terima kasih Coach. Terima kasih semuanya. Mbak Nur Aini, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kalau teman-teman bentrok jadwal, insya Allah Maret ya, teman-teman bisa langsung daftar sekarang nggak apa-apa, nanti untuk batch keduanya di bulan Maret. Oke, siapa lagi nih yang mau ngobrol langsung sama Mas Ipul dan juga Mas Dwi ini? Siapa silakan? Mas Rudit, Mbak Nur Hayati, siapa silakan? Mas Rudit ya, oke. Mas Rudit bisa open mic? Ya, selamat malam. Selamat malam, Mas Rudi. Dari mana? Ya, dari Sidoarjo. Oke, bisnisnya apa, Mas Rudi? Di ini apa? Training, lembaga training. Lembaga training. Oh, siap. Ya. Oke, silakan, monggo, silakan. Ya, nah, saya di ini apa? Di bagian marketing untuk ini ya apa? Lembaga untuk training sistem manajemen, Pak. Ya. Jadi biasanya yang kita sampaikan ke klien-klien itu terkait training ISO seperti itu, kemudian improvement. Nah, saya tertarik tadi dengan bahasan mengenai data ya. Jadi kita kalau prospek ke klien itu kan pakai cold call, kemudian hot prospek seperti itu. Nah, ini untuk jasa kami yang terkait dengan jasa training ini seperti kedepannya seperti apa untuk biar klien kami bisa naik gitu Pak. Oke, Mas Rudit, terima kasih pertanyaannya. Sekarang saya tanya dulu,
Setiap selesai training ada evaluation form nggak? Ada, Pak. Oke, evaluation formnya datanya diapain? Ya kita baca terus apa? Kita baca kemudian nanti kita tawarin apa training yang lainnya. Tapi biasanya kita tanyakan kebutuhan dari perusahaan itu, Pak. Oke, Kebutuhannya apa? Gitu. oke. Nah, berhenti di situ saja. Gini, pertama kali saya mengeluarkan training data visualisasi gitu ya. Data visualisasi bersama Bang Andi Sukmalubis. Training itu keluar karena kita mengolah data feedback form ya dari kelasnya Bang Andi Sukmalubis. Jadi Bang Andi itu sudah menjalankan bisnisnya dari tahun 2015 kalau nggak salah sampai dengan 2019 selama 4 tahun. Lalu dia bilang bahwa bro kayaknya kita perlu lakukan kolaborasi, dia bilang gitu. Gue bilang kenapa emang Bang? Ya karena dari feedback form yang gue lempar ke peserta-peserta itu mereka butuh satu buah skill, kompetensi bagaimana menampilkan data ke dalam bentuk presentasi. Jadi banyak sekali perusahaan training center, atau bahkan trainer sendiri itu nggak diapa-apain datanya. Selesai training cuma dibaca, oh oke, performance trainer oke, oh modul kita masih oke, oh makanannya oke, oh tempatnya oke, dan segala macam. Terus apa manfaatnya? Kebanyakan tidak melihat bahwa banyak hal, banyak harta karun sebenarnya yang bisa kita lakukan, sehingga beberapa training center pun mengcopy feedback formnya dari teman sebelah. Betul apa betul? Nah, itu yang mereka lakukan. Mereka tidak membuatkan satu buah spesifik pertanyaan yang bisa membangun si training centernya itu untuk bisa bertumbuh. Ya, bertumbuh itu bukan cuma profit, tetapi kompetensi si trainernya, lalu materinya atau apanya, dah segala macam yang memang sebenarnya, oh ini kok pasar kayaknya ngebutuhin ini ya, oh ini kok ini kayaknya gini ya, loh ya udah kita buatin aja gitu. Nah itu yang sangat jarang sekali terjadi di beberapa perusahaan training. Feedback form is just feedback form, tanpa improvement. Improvementnya ada, tetapi ya segitu-gitu aja gitu loh. Tidak dijadikan sebagai satu buah modal untuk membuatkan strategi bisnis yang baru, bahkan bisa mengembangkan bisnis yang ada sekarang gitu. Sayang sekali sebenarnya. Oh, ya coach. Jadi apa? Ya gitu sih yang kami lakukan itu membaca form aja itu coach. Yes. Ya mungkin ke depan nanti akan kita terapkan lah ininya. Ya. Performance. Mudah-mudahan tools-nya saya untuk bisa mengenerate pertanyaan-pertanyaan yang signifikan gitu ya untuk terjadi pertumbuhan di dunia training itu segera kelar gitu, karena saya juga lagi research gimana caranya supaya feedback form itu bisa berdampak berkenaan dengan naiknya profit atau bertambahnya kelas-kelas yang baru gitu. Lagi saya buat sih, belum selesai aja karena butuh perenungan, butuh tanya sana sini, butuh survei dan segala macam. Rencana kapan coach buka kelas lagi? Kelas yang mana nih? Kelas yang itu tadi, yang form yang tadi. Ada itu belum ada kelasnya, belum ada kelasnya. Oh, belum ada kelasnya. Belum ada kelasnya. Ya, makasih coach. Siap. Pak Aris. Ya. Terima kasih Pak Rudin. Ya, malam. Nanti bisa ditanyakan waktu workshop aja nanti. Siap. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Rudin. Oke. Ya. Wah, teman-teman, nggak terasa nih Mas Ipul. Kita kembali lagi seperti Evapora zaman pandemi, jam 10 nggak terasa. Iya, yang sampai ini ya, melean-melean ini ya. Ya, dan kabar baiknya teman-teman, insya Allah Evapora Talks akan aktif kembali ya. Akan aktif kembali nanti insya Allah setiap Jumat malam. Nah, teman-teman bisa pantengin nanti di IG-nya Evapora atau di grup Evapora. Nanti kita akan menghadirkan banyak trainer, banyak coach ya, profesional yang kemudian bisa berbagi kepada teman-teman di Evapora.
Baik, Mas Ipul. Mungkin Mas Ipul bisa buat closing statement atau mungkin ada tambahan sedikit, Mas Ipul. Langsung closing statement mungkin ya. Udah jam Oh 10. ya, kalau Oke, ini aku silakan dulu Mas ya. Ipul. Habis itu nanti Iya. di close sama Mas Dwi. Jadi step 1 dari data awareness itu teman-teman harus kenal dengan bisnis teman-teman sendiri. Jadi yang bisa menguasai bisnis teman-teman itu bukan coach, bukan konsultan, tapi teman-teman sendiri yang paling menguasai. Jadi teman-teman harus kenal dengan siapa customer teman-teman. Dari mana kita kenal customer kita? Ya dari data transaksi, data keuangan kita, gitu, data dari produk yang biasa customer suka apa, data dari promo yang customer apa, yang disenangi customer apa, data dari customer suka beli dengan cara seperti apa, itu data-data yang memperkaya kita sendiri. Jadi bukan konsultan, bukan coach, tapi kita sendiri yang harusnya lebih tahu tentang bisnis kita. Gitu. Baru nanti kalau misalnya kita udah punya datanya, kita rumuskan gimana strateginya, terus kita validasi. Sebenarnya dengan menguasai seperti itu, teman-teman bisa lebih cepat gitu, lebih cepat mengambil keputusan karena teman-teman bisa ngolah data teman-teman sendiri. Ini aku ingat ini ya teman-teman ya, bayar data konsultan itu mahal banget. Coba tanya tarifnya Mas Dwi, jangan deh. Itu mahal banget, yang kalau kelasnya McD, kelasnya Chevron, nah itu biasanya baru sanggup merogoh koceknya gitu. Tapi Mas Dwi punya kepedulian gitu. Gimana caranya agar teman-teman UMKM bisa melek data, bisa ngolah data mereka sendiri gitu. Karena data ini penting untuk membangun strategi bisnis. Itu sih Mas Haris. Thank you, Sekarang, Mas Saiful. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang Mas Dwi nih. Mas Dwi mungkin ada closing statement nih buat teman-teman ya untuk bisa aware tadi ya tentang data driven dan sebagainya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Haris. Teman-teman semua, berapapun usaha yang kita lakukan, berapa banyak produk pun yang kita punya, berapa jumlah profit pun yang kita punya saat ini, yakinlah itu nggak akan bertahan lama. Kenapa? Ya, kalau misalnya kita nggak melek data, kita nggak bisa melakukan analisa trennya ke depannya seperti apa, apalagi zaman sekarang gitu ya. 2 bulan, 3 bulan tren bisa berubah. Ketika kita cuma melakukan strategi itu aja sama bisnis kita. Kita lakukan ya udahlah bismillah aja. Ya udahlah lillahi ta'ala aja gitu ya. Lakukan aja apa yang sebelumnya dilakukan, itu saya yakin, percaya deh, itu nggak akan bertahan lama. So, mulailah untuk melakukan pengolahan data untuk bisnis teman-teman. Karena saya yakin tujuannya teman-teman melakukan bisnis itu bukan hal yang sederhana. Bukan hal yang remeh-temeh, tetapi ingin bermanfaat buat orang banyak, untuk keluarga, untuk sebanyak-banyaknya orang. So, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengolahan data di sana. Data driven strategy ini adalah satu buah tools, satu buah metode yang bisa teman-teman lakukan supaya bisnisnya teman-teman bisa terus, bukan cuma bertahan, tetapi bertumbuh terus nantinya. Karena jumlah data yang banyak, kalau nggak diolah, ya cuma jadi sampah. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Dwi. Wah, ini kapan-kapan Sama-sama Mas Haris. pengen ketemu langsung sama jenengan ini. Monggo. Ngopi-ngopi sama. Ayo. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih telah ngikutin Evapora Talks ya tentang data driven, dan sekali lagi kami informasikan nanti pantengin di grup Evapora. Insya Allah setiap Jumat malam ya, mungkin nanti kita akan selalu ada Evapora Talks, nanti kita usahakan seperti itu ya. Mungkin saya sama Sipul bisa sebulan 2 kali atau apa ya, kita akan usaha banget untuk bisa membersamai teman-teman, belajar, menghadirkan para expert untuk bisa berbagi sharing buat teman-teman semuanya. Kembali kepada topik hari ini, yaitu tentang data driven strategy ya teman-teman. Kita mungkin sudah melakukan banyak hal di bisnisnya teman-teman, dan mungkin salah satu yang belum pernah kita lakukan yang satu ini nih, yang mengolah data driven. Mudah-mudahan ketika teman-teman bisa memanfaatkan strategi ini, ya teman-teman bisa beyond ya, teman-teman bisa bisa
memiliki sebuah keunggulan yang nggak dimiliki sama kompetitor yang lain. Jadi saran saya teman-teman, yuk ikut ya workshop ini untuk lebih mendalam lagi ya, tentang data driven strategy ini, dan insya Allah akan dilaksanakan besok untuk batch pertama ya, dan kemudian nanti akan ada bulan Maret juga ya. Boleh daftar yang sekarang tuh bulan Maret juga boleh gitu ya, nanti sekali mungkin karena acara mendadak besok kita mungkin ada halangan. Jadi teman-teman bisa untuk betul-betul mengolah data nggak cuma jadi informasi, bahkan menjadi sebuah strategi. Ya, baik teman-teman, mungkin itu yang dapat evaporasukan di edisi Evapora Talks malam hari ini. Kita akan ketemu lagi Jumat depan ya di seri Evapora Talks yang lain. Ada yang tanya tentang grup Evapora di WA, oke, nanti kita akan informasikan di bio Instagramnya Evapora ya teman-teman semuanya. Kita tutup ya seri kita ini dengan doa berdoa majelis ya, semoga Allah memberkahi event kita.